Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Vesi Antina dengan NPM A1D021008 dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi dari video-video sebelumnya. Dan materi yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu 1. Manajemen sarana dan prasarana. 2. Manajemen personalia. Langsung saja ke materi yang pertama yaitu manajemen sarana dan prasarana. A. Pengertian manajemen sarana dan prasarana. Sarana pendidikan adalah semua fasilitas berupa peralatan, perlengkapan, bahan, dan perabotan yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Adapun prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan ataupun pengajaran. Indrawan 2015. Dengan demikian, manajemen sarana dan prasarana pendidikan dapat diartikan sebagai proses pengadaan dan pendayagunaan komponen-komponen yang secara langsung maupun tidak langsung jalan proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang ada di sekolah itu perlu didayagunakan dikelola untuk kepentingan proses pembelajaran di sekolah. Dalam upaya pengadaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana di sekolah, dibutuhkan suatu proses sebagaimana terdapat dalam manajemen yang ada pada umumnya, yaitu mulai dari perencanaan, pengadaan, pengaturan, penggunaan, dan penghapusan. Indrawan 2015. Sarana dan prasarana dalam lembaga pendidikan sebaiknya dikelola dengan sebaik mungkin dengan mengikuti kebutuhan-kebutuhan sebagai berikut. 1. Untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan dan pengadaan secara hati-hati dan seksama, sehingga sekolah atau madrasah memiliki sarana dan prasarana yang baik sesuai dengan kebutuhan dana yang efisien. 2. Untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah itu harus secara tepat dan efisien. 3. Untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan secara teliti dan tepat, sehingga keberadaan sarana dan prasarana tersebut akan selalu dalam keadaan siap pakai ketika akan digunakan atau diperlukan. Jadi, tujuan dari manajemen sarana dan prasarana pendidikan yaitu agar dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap proses pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Indrawan 2015. Lanjut materi yang kedua yaitu manajemen personalia. A. Pengertian manajemen personalia. Manajemen personalia adalah segala aktivitas yang berkenaan dengan pemberdayaan sumber daya pegawai dalam kerjasama yang ideal untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan adanya manajemen kepegawaian, para pegawai secara efektif dan efisien dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen personalia memegang peran penting dalam kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tugas dan peran manajemen kepegawaian meliputi perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan pegawai sehingga kepada pegawai dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien. Nurjama 2014. Melaksanakan manajemen personalia merupakan tugas di bidang kepegawaian. Bidang ini dalam sistema berfungsi hanya merekam riwayat hidup pegawai, latar belakang pendidikan, masa kerja, status kepegawaian, dan gaji yang harus dibayar. Tetapi, dalam sistem baru, bagian kepegawaian harus dapat mengkaji kebutuhan tenaga kerja setiap waktu, yaitu untuk masa sekarang dan akan datang. Bagian personalia menjadi bagian divisi. Pengembangan personalia harus sensitif terhadap perubahan, baik di level global, nasional maupun lokal. Nurjama 2014.
Jadi, kesimpulan yang kita dapat dari dua pokok pembahasan materi tadi yaitu dapat disimpulkan bahwa manajemen sarana dan prasarana serta manajemen personalia memiliki tujuan untuk memberikan kontribusi yang optimal dan tepat terhadap proses pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Serta, dengan adanya manajemen ini, para pegawai dapat melaksanakan tugas dan kewajiban secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Baik teman-teman, mungkin itu saja pembahasan materi kita pada video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.